Orde Baru itu kita ingat sebagai zaman kegelapan. Iya. Pak Jokowi hadir sebagai pemimpin zaman pencerahan. Oke. Oh, semua orang cerah lah. Semua orang bisa ngomong. Enggak, cerah dulu. Cerah dulu. Semua orang cerah. Mhm. Ini zaman ini pencerahan dikuasai oleh seorang yang memiliki warna cerah, warna hati yang cerah. Iya, iya. Jadi kalau kita ngeritik, tidak ada yang takut. Tapi ngeritik, sepemberani-pemberaninya pengeritik sekarang, itu kehilangan relevansi dari sudut tanggung jawab, dari akibat kritik. Zaman Harto siapa berani ngeritik? Oh iya, iya, iya. Bung Ainun ya tahu betul itu Bung Ainun. Zaman itu situasi seperti apa. Tapi sekarang ini kan semua orang nih pemberani sekarang ini. Bebas ya? Semua orang pemberani, sangat pemberani. Semata-mata karena tidak tahu zaman dulu seperti apa. Iya, iya. Itu nomor satu. Nah nomor dua, di zaman pencerahan seperti ini, orang menganggap dirinya agak seperti pahlawan. Lu iya kalau berani ngeritik itu agak seperti pahlawan. Tapi Pak Jokowi tidak mau mencetak pahlawan. Okay. Ya tidak mau nangkep orang, nggak mau melaporin. Iya. Begitu dilaporin pahlawan. Oh, jadi biarkan saja. Dicilik ke. Dicilik ke. Ini tidak comparable, ini tidak terlalu apple to apple. Andai kata dia orang yang maha penting, kan banyak orang jenderal maha penting, Pak Jokowi juga diamkan. Jadi mungkin Pak Jokowi ini gini, pengkritik saya itu banyak jumlahnya, tapi di antara mereka itu lama-lama lupa bahwa mereka tidak lagi mengkritik dengan kriterium kebutuhan politik, dengan kriterium kebutuhan akademik, dengan kriterium sebagai pembawa suara moral. Enggak, semua pengkritik itu suaranya pembawa moral. Mesti ngajak Gusti Allah, ya, membawa Tuhan. Tuhan tidak suka. Wah ini Jokowi ini tahu rasanya neraka. Ini partai neraka, ini partai Allah. Benar ini tuh kan? Pak Jokowi yo diem aja ya wes aku wong bodoh kan ini kira-kira lah ya. Presiden malah bilang gini, ya biarin aku ini orang bodoh diunek-unek kayak ora apa-apa. Aku mau dijatuhkan secara psikologis, aku sudah tidak punya tempat untuk jatuh karena aku di tempat paling bawah. Ya aku mau jatuh kemana? Ya enggak bisa jatuh. Jadi tentrem beliau dan tidak marah. Itu artinya tidak membuat pahlawan. Khawatir nanti kalau orang yang nggak penting tiba-tiba malah jadi pahlawan, akan celaka itu. Saya memperhatikan dengan seksama lah. Ada maha guru yang Jokowi itu goblok, Jokowi ini. Jokowi tidak tahu tentang ini, Jokowi tidak tahu, yang tahu itu saya. Orang yang akademik itu. Aku ya diem aja itu. Karena bagi Pak Jokowi hal itu kelihatannya juga tidak relevan untuk ditanggapi. Bung, kalau kita ngejek orang dan kita ditanggapi berarti berarti terasa gitu ya. Kebakar loh. Tapi berhubung yang diejek itu ya nggak nanggepi, nggak apa. Itu kalau dalam teori komunikasi tradisional Jawa, itu artinya ada orang yang diluhurkan, ada orang disepadankan. Tetapi kalau orang itu tidak pernah digubris sama sekali, ingin nyakiti Pak Jokowi, dia yang sakit. Iya sakit lah. Iya. Diejek kok nggak asu tenang kayak gitu. Jadi kan orang itu ketika mereka mau ngejek Pak Jokowi dan Pak Jokowi nggak nanggepi, itu rasanya gimana? Tingkelkit lah. Aku nggak dianggap. Nggak dianggap. Kalau dimarahi, berarti dianggap. Kalau Pak Jokowi marah, sepadan. Puas. Niatnya ingin bikin marah. Iya. Kono kok malah orang su. Dia tidak ada marah apa-apa. Ya itu tadi. Cilik kecilkan dia, niscaya dia kecil. Mudar kabeh iki. Mudar kabeh iki. Tokoh akademik. Sing rumangsa dunia ini isinya adalah kebodohan. Menungso ini hanyalah domba-domba sesat. Domba-domba yang tidak tahu apa-apa. Yang enlightened, yang pembawa pencerahan dunia, pembawa dunia ilmu, memantarkan orang hanya saya. Siapa tuh kan ketua akademi?
Ya ono lah, kancaku dhewe itu, kawanku sendiri itu. Kawanku sendiri ya dosen kan ya, ngakune dosen gitu. Jadi nek wong pinter sebenarnya jangan mengklaim kepinteran lagi. Biarlah kepinteran dan kehebatan itu diabdikan oleh orang banyak kepada beliau. Biar diakui saja. Nggak perlu kita yang ngomongin kita ini yang paling pintar. Itu golongan orang yang secara akademik dan secara politik itu berbicara tentang kritik, tentang kesepadanan, tentang penguasa tidak boleh anti kritik. Saya akan ngeritik, tapi tidak ada yang ngeritik, melecehkan. Oh, jadi Menghina. sebagian besar itu penghinaan, pelecehan gitu ya? Mungkin 98% Persen? itu isinya, ya jangan tidak percaya sama saya, saya itu pengamat. Oh, Artinya saya dari rumah mengamati. Ini kan kawan-kawan kita sendiri nih. Semua kawan tak amati itu. Oh, ini kawanku ini juga dengki kepada Pak Jokowi karena perkara-perkara masa lalu. Dengki sama Pak Jokowi, sakit hati, dengki, marah. Lalu kritiknya sering tidak berdasarkan sesuatu fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena fakta yang dipakai dasar pengkritik itu di-counter oleh orang lain yang lebih teduh bahwa itu jenis omong kosong, tong kosong. Jadi isinya bukan kritik. Kalau kritik itu mulia di dunia modern, di masyarakat demokratis. Kritik bagian dari kehidupan, itu nafas segar. Kalau kritik. Tapi masalahnya mereka itu melecehkan, merendahkan, menghina. Tapi yang direndahkan sudah tidak bisa rendah lagi, dia sudah di tempat yang paling rendah. Memposisikan diri di tempat di situ ya. Tentrem. Pak Jokowi itu tentrem itu. Aku wis ning rendah arep dibanting ning ndi wis ora iso. Jadi orang-orang itu sebenarnya ya mohonlah ketika kritik kita, penghinaan kita sekali dua kali diabaikan, mestinya kewarasan nalar budi mengajari kita sendiri. Tidak perlu lagi mengejek orang seperti itu, merendahkan orang yang tidak bisa direndahkan lagi. Mestinya ngomong. Nomor satu. Nomor dua, dasar kritik banyak orang itu, hampir semua itu, anggapan Jokowi itu bodoh. Ora sekolah, ora kaya wong-wong sing dokter-dokter kuwi. Tapi mereka lupa, sekolah itu tidak hanya karena gelar dokter. Orang yang tidak perlu pakai dokter tapi pinternya bukan main, ya ada, ya harus diakui. Ini sekolah neng kehutanan, kok ngerti politik, kok ngerti diplomasi, kok ngerti harga diri bangsa, kok ngerti membela harkat bangsa Indonesia. Nekel itu tak jual mentah atau mateng itu urusanku. Nek tak jual mentah, bangsaku diinjak-injak oleh golongan kolonialisme dan imperialisme modern. Yang akan membuat bangsaku melarat. Aku rasa seneng. Aku tidak seneng bangsaku melarat. Tak jual setengah matang, maka penghasilannya sekian kali lipat. Duit itu tak biuke untuk mengabdi kepada membayar utang konstitusi, memakmurkan rakyat. Ya dari nikel belum tentu langsung rampung toh. Nanti dari sudut lain, dari sudut lain, dari sudut lain. Jadi orang-orang itu mestinya ya anulah. Begini ya, orang pinter itu saya hormati lah. Karena orang pandai tampek batanyo. Udah tampek bertanya ya benar. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, apa kau masih mengaku pandai? Loh, Pak Jokowi nggak butuh omongan kayak ngono. Pak Jokowi ini kerja, aku ini sedang fokus mengabdikan diriku untuk bangsa. Ya jangan direcoki. Begitu direcoki, loh ndak apa-apa, dicilekke. Wah, ini wong Jawa tenan ya. Kurumu dicilekke itu, wih sakit hati, parah itu, sakit itu parah bung, dicilekke. Artinya gini, mungkin mereka menganggap dirinya itu sejenis macan, gitu ya, aku macan. Tapi Pak Jokowi ngertinya kucing. Jadi nggak dianggap. Kucingnya kucing gering, kucing gering. Ya, dokter, ahli ini paling pinter, dokter lagi, jenderal. Politisi, guru di bidang organisasi kemasyarakatan, profesor hebat. Tapi ini kucing kabeh iki mung kucing. Jiwane Pak Jokowi gitu kan ngono kuwi. Aku ora wedi karo macan, wong kowe itu dudu macan, kowe iki mung kucing. Nek aku meneng wae kowe ora iso mbrakot. Kenapa mereka kok
ini kan seperti mendegradasi dokter